Oke teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan membongkar sebuah gagasan yang, besar sekali. Teologi masyarakat. Dan gimana gagasan ini menantang total cara kita memandang dunia modern. Dan biar jelas dari awal ya, semua materi yang akan kita diskusikan ini ditarik dari pemikiran mendalam di buku Teologi Masyarakat karya Piteran dan Buah. Jadi kita akan menggali langsung dari sumbernya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin agak nyentil ya. Kita kan sering banget menganggap ruang sekuler, entah itu politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, itu netral, bersih dari agama. Tapi gimana kalau anggapan itu keliru besar? Gimana kalau kenetralan itu sendiri sebenarnya cuma sebuah mitos yang sengaja diciptakan? Nah, disinilah letak masalah utamanya. Menurut buku ini, teologi modern itu sedang mengalami krisis. Anehnya, bukan karena ia terlalu teologis, tapi justru sebaliknya. Karena ia terlalu minder, terlalu malu-malu, dan akhirnya menyerah pada otoritas ilmu-ilmu sekuler. Ini dia poin kuncinya. Seolah-olah teologi itu harus minta stempel persetujuan dulu dari sosiologi atau psikologi untuk bisa bicara tentang masyarakat. Ia nggak lagi jadi suara utama, tapi cuma jadi salah satu aspek yang bisa dijelaskan pakai nalar sekuler. Inilah yang disebut kerendahan tian palsu. Maka dari itulah lahir konsep teologi masyarakat. Dan ini bukan cuma studi tentang agama di masyarakat ya, bukan. Ini adalah sebuah gagasan radikal bahwa teologi seharusnya jadi ilmu sosial pamungkas, semacam metadiskursus yang punya wewenang untuk menilai dan mengkritik semua ilmu sosial lainnya, bukan sebaliknya. Sekarang yuk kita bedah argumen utamanya, mitos tentang ruang sekuler yang netral. Kita akan lihat gimana ruang yang katanya bebas agama ini sebetulnya diciptakan melalui sebuah proses teologis yang sangat rumit. Jadi, ruang sekuler itu bukan seperti lahan kosong yang tiba-tiba muncul saat agama disingkirkan. Enggak, bukan begitu. Menurut sumber ini, ruang sekuler itu diciptakan, diinstitusikan lewat serangkaian pergeseran pemikiran teologis di penghujung abad pertengahan. Gimana prosesnya? Coba kita urutkan. Pertama, muncul teologi voluntarisme, di mana Tuhan dilihat sebagai kehendak murni yang absolut, terpisah dari kebijaksanaannya. Kedua, konsep ini diwarisi oleh negara modern yang kedaulatannya jadi absolut dan tanpa batas, sebuah parodi dari kemahakuasaan Tuhan. Dan hasilnya, lahirlah ruang sekuler sebagai arena kekuasaan murni, yang gak lagi terikat sama keadilan ilahi. Pergeseran ini mengubah segalanya. Konsep hukum bergeser dari ius, yaitu keadilan objektif yang terhubung dengan Tuhan, menjadi fakultas, yaitu hak subjektif dan kekuasaan individu untuk bertindak semaunya. Sederhananya, ini adalah pergeseran dari apa yang benar secara moral menjadi apa yang saya punya kuasa untuk lakukan. Beda banget kan? Nah, slide ini dengan jelas banget menggambarkan perbedaannya. Coba lihat kontrasnya. Tatanan abad pertengahan didasarkan pada partisipasi dalam keadilan ilahi dengan tujuan kebaikan bersama. Sementara, tatanan modern didasarkan pada kehendak dan kekuasaan murni dengan tujuan cuma untuk bertahan hidup. Bahkan konsep damai pun berubah, dari keteraturan yang harmonis menjadi sekedar gencatan senjata sementara. Jadi, siapa yang mewarisi konsep-konsep teologis yang sudah diputarbalikkan ini? Jawabannya adalah institusi-institusi modern kita, politik, ekonomi, dan bahkan sosiologi itu sendiri. Di dalam politik, kedaulatan negara yang absolut, yang bisa menciptakan hukum dari ketiadaan, pada dasarnya adalah sebuah parodi sekuler dari kemahakuasaan Tuhan. Negara menjadi Tuhan yang fana, seperti yang dikatakan Hobbes. Lalu di ekonomi, konsep tangan tak terlihat dari Adam Smith yang secara ajaib mengubah keegoisan jadi kebaikan bersama, itu adalah parodi dari konsep penyelenggaraan ilahi. Ini cara untuk membenarkan kekerasan pasar seolah-olah itu kehendak alam. Dan yang paling mengejutkan, sosiologi itu sendiri. Teks ini berargumen bahwa sosiologi memindahkan semua atribut Tuhan, kekuatan, moralitas, otoritas, ke sebuah entitas baru yang dinamakan masyarakat. Jadi, sosiologi menjadi semacam gereja sekuler yang menyembah berhala bernama masyarakat. Keras ya? Terus apa ujung dari semua ini? Kemana nalar sekuler membawa kita? Jawabannya, menurut teks ini, adalah jalan buntu. Sebuah cara pandang yang melihat kekerasan sebagai dasar dari realitas itu sendiri. Ironisnya, bahkan para kritikus sekularisme pun ikut terjebak. Hegel dan Marx melihat konflik sebagai motor penggerak sejarah.
Teologi pembebasan saat meminjam analisis Marxis tanpa sadar ikut mengadopsi logika kekerasannya. Dan postmodernisme, ia justru membongkar semuanya dan menunjukkan wajah asli sekularisme. Isinya cuma kehendak untuk berkuasa. Titik. Inilah titik akhirnya. Nalar sekuler, kalau didorong sampai batasnya, menyimpulkan bahwa dunia ini pada dasarnya adalah medan perang abadi. Damai itu tidak nyata, cuma jeda sementara sebelum konflik berikutnya pecah. Pandangan yang cukup suram, bukan? Tapi, tenang dulu, analisis ini tidak berhenti di situ. Setelah membongkar jalan buntu ini, ia menawarkan sebuah jalan keluar, sebuah alternatif yang disebut ontologi kedamaian. Akarnya dari mana? Secara mengejutkan, teks ini menemukannya dalam teologi klasik, khususnya dogma Tritunggal. Gagasannya begini, relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus menunjukkan bahwa perbedaan mendasar tidak harus berarti konflik. Justru sebaliknya, perbedaan bisa menjadi dasar bagi persekutuan kasih yang paling dalam. Inilah definisi dari ontologi kedamaian. Sebuah cara memandang realitas di mana keberagaman bukanlah sumber masalah, melainkan bagian dari harmoni ciptaan Tuhan. Dunia bukanlah arena pertarungan, melainkan sebuah simfoni. Bagaimana wujud masyarakat yang dibangun di atas fondasi ini? Teks ini menyebutnya kota lain, sebuah masyarakat yang tidak didasarkan pada kontrak, tapi karunia, yang menghargai perbedaan, bukan memaksakan keseragaman, yang menyelesaikan konflik dengan pengampunan, bukan kekerasan. Jadi, poin terpentingnya adalah ini. Teologi masyarakat bukanlah sekedar teori di atas kertas. Pengetahuan sosial yang sejati adalah praktek. Ia diwujudkan oleh komunitas nyata yang berani hidup dengan cara yang berbeda, yang menolak logika kekuasaan dan memilih logika karunia. Ulasan kita berakhir di sini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Setelah melihat bagaimana nalar sekuler membawa kita pada ontologi kekerasan, pertanyaannya sekarang adalah, mungkinkah kita membangun dunia yang berbeda? Sebuah masyarakat yang dasarnya bukan perebutan kekuasaan, melainkan pemberian karunia. Coba direnungkan.